Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan lewat renungan harian Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya edisi hari ini. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari karunia Tuhan. Kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, pakai kami, ampuni salah dan dosa kami. Bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur 136. Dua ayat yang menjadi renungan kita saat ini, ayat 23 dan 24. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan kali ini diberi tema Allah mengingat dalam kerendahan kita. Kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian dan doa bagi umat Israel. Lalu nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dipakai oleh umat Israel dalam ibadat mereka dan akhirnya dituangkan dalam Alkitab. Doa-doa ini ada beragam. Ada nyanyian pujian, ada nyanyian untuk menyembah Tuhan, ada doa mohon pertolongan, mohon perlindungan, mohon penyelamatan, mohon ampun, dan nyanyian syukur atas berkat Tuhan. Dan masih banyak lagi. Salah satu Mazmur yang paling kita kenal adalah Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ungkapan ini atau nyanyian ini diungkapkan karena Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya ada dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Tuhan menjadi juru selamat bagi umat Israel. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari ayat 1 hingga ayat 26 Mazmur 136 ini, ungkapan syukur itu nyata, luar biasa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika semuanya baik-baik saja, pasti kita akan mengatakan, Tuhan begitu baik. God is good. Tuhan luar biasa. Tetapi ketika kita berada di dalam masa sulit, di tengah masa-masa sukar, penghasilan kita mulai berkurang, perekonomian keluarga kacau balau, banyak persoalan, ada sekolah anak-anak kita yang gagal, banyak keributan, usaha bangkrut, apakah kita masih bisa bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik? God is good. Harusnya sih bisa, tetapi pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk mengucap syukur dan mengatakan Tuhan baik di tengah masa kesulitan. Mengapa? Karena kita tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhan begitu baik di dalam segala hal. Berat kita untuk mengakui bahwa semua karena Tuhan. Dan pada saatnya jatuh, terpuruk, kita merasa bahwa yang kita buat telah gagal, yang kita rancangkan hancur. Kita juga lupa bahwa segala sesuatunya ada dalam rancangan dan karya Tuhan semata-mata. Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita merasa egois, kita merasa sombong, kita merasa bahwa semua karena kekuatan dan kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, kita hadir terlalu egois dan kita lupa bahwa kita harus berproses di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus mengalami proses di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya kadang tantangan datang, kadang goncangan datang. Kita jatuh bersama tantangan dan goncangan itu. Karena kita tidak berpegang erat di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Kita tidak menyerahkan seluruh proses kehidupan kita di dalam kendali kuasa Tuhan. Tetapi kita terlalu congkak untuk membanggakan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita menjumpai kegagalan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ada satu hal yang harus menjadi pelajaran di dalam pengalaman kehidupan kita. Ada satu hal yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Menjadi satu acuan buat kita bahwa kita sedang dibentuk, kita sedang diproses, kita sedang diolah dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan kita sombong, jangan kita egois. Mari tinggalkan kecongkakan kita dan meyakini bahwa iman berperang menolong kita untuk melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat di dalam kesulitan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Iman juga berperan untuk membangun kita dan berjuang membangun kita di dalam kehidupan sehingga kita tidak akan mudah, kita tidak akan goyah, berputus asa ketika menghadapi kendala, menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan dan menghadapi rintangan. Dan ketika kita melihat bahwa Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita dan mengingat kita dalam kerendahan kita, maka kita percaya bahwa kita akan meraihnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan berfirman bahwa yang rendah akan ditinggikan dan yang tinggi akan direndahkan. Sungguh, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus berproses di dalam Tuhan, untuk terus kuat dan tegar di dalam Tuhan, untuk terus meyakini bahwa Allah terus memelihara kehidupan kita dan baik di dalam kehidupan kita, dan mau dengan hati yang tulus berucap dan berkata bahwa proses yang kualami di dalam Tuhan adalah proses pendewasaan iman buat saya. Dan ketika Tuhan melayakkan kita untuk menerima semuanya, jadilah berkat bagi siapapun yang kita jumpai, sehingga kita boleh berkata layaknya pemazmur tadi bahwa bersyukurlah untuk selama-lamanya kasih setianya, dan bahwasanya Allah baik buat saya, buat kita sekalian, buat saudara-saudara sekalian di dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau yang akan menyempurnakannya bagi kami. Bapa, berkati kami semua dalam kelemahan kekurangan kami. Berkati dalam segala aktivitas kami. Berkati keberadaan kami Tuhan, sehingga kami tetap tegar di dalam Tuhan meskipun di tengah-tengah tantangan dunia ini. Keluarga kami, suami kami, istri kami, anak cucu kami, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Tuhan yang akan menyempurnakannya bagi kami semua, apapun yang kami rancangkan Tuhan. Dan Tuhan layakkan kami untuk mau berproses hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dalam keadaan sekarang ini saudara-saudara kami yang lagi dalam keadaan kesusahan, dilanda banjir, dilanda gempa Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, saudara-saudara kami yang jauh di sana, sehingga mereka tetap hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Berkati kami di tengah-tengah jemaat Landraki di Ringkanaya, pendeta kami, anggota jemaat kami, rumpun keluarga kami dimanapun berada. Tuhan kiranya terus memelihara dan menuntun kami. Bapa, inilah semua doa pengucapan syukur kami, permohonan kami, dan tak lupa kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang lagi dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka terus kuat dan sehat di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus.
yang adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.